Apa aja sih pengalaman abang selama karantina di Sumbar, Bang? Untuk masalah karantina itu adalah suatu momen yang sangat menyenangkan dari prosesi pemilihan duta genre baik itu di kota maupun tingkat provinsi. Nah, ada sedikit perbedaan bagaimana proses karantina di Kota Padang Panjang dengan Provinsi Sumatera Barat. Nah, di Kota Padang Panjang ini proses karantinanya benar-benar disiplin sekali. Karena pada karantina itu dilaksanakan selama 4 hari. Kita masuk paginya jam 7 dengan berpakaian rapi, serapi mungkin karena kita akan dilirik oleh panitia yang bertugas pada saat pemilihan. Semuanya diajarkan bagaimana cara duduk, bagaimana cara makan, bagaimana latihan catwalk, dan semua itu diawal oleh para senior yang Berada di bertugas Padang Panjang sebagai sendiri. panitia. Nah, untuk di tingkat Provinsi Sumatera Barat ini proses karantinanya tidak terlalu ketat dan tidak terlalu dipantau oleh seniornya. Karena misalnya saja pada kami saat makan bersama seperti sarapan atau makan siang bersama-sama, senior itu tidak terlalu memperhatikan, sibuk dengan kegiatan sendiri. Ada yang makan satu meja, ada yang berbeda, itu tidak terlalu diperhatikan. Namun yang sangat berkesan itu adalah ketika awal karantina di Provinsi Sumatera Barat itu kita sudah bertemu dengan orang-orang yang berasal dari berbagai daerah 19 kota kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Dan itu adalah suatu hal yang luar biasa bagi saya, bahwa dengan bergabung duta genre saya bisa bertemu dengan orang-orang yang bahkan berbeda suku, berbeda bahasa dan lain-lain sebagainya. Di sana kita menyatu, berbagi cerita, apa sih kendala remaja di kota ini, apa sih kendala remaja di daerah ini, kita bercerita dan kita pecahkan bersama-sama. Dan di sana itu rasa kekeluargaannya sangat tinggi sekali, tidak mengutamakan persaingan. Ketika kita menang, alhamdulillah, dan ketika kita tidak menang, kita tetap bersyukur bahwa kita telah membawa nama kota kabupaten kita ke tingkat Provinsi Sumatera Barat dan bertemu dengan orang-orang hebat yang luar biasa yang akan membuat perubahan yang baik kepada remaja yang ada di Sumatera Barat, kota, kabupaten, dan Indonesia pada umumnya. Kalau dikaji-kaji perjalanan Bang Joni udah sangat panjang ya Bang, dari tadi pertama awal masuk genre, terus bergabung di genre Padang Panjang, masuk ke Sumbar. Dan apa sih hal yang paling memorable buat Bang sendiri selama Bang menjadi duta genre, baik itu di kota maupun di Provinsi Sumatera Barat? Nah, kalau hal yang paling memorable itu adalah tentu adalah momen pasca terpilihnya menjadi duta genre Kota Padang Panjang tahun 2018. Nah, tentu saya sendiri berharap bahwa ikut suatu kegiatan pengen menjadi yang terbaik. Pasti setiap orang kalau dia pengen ikut kegiatan, pengen dia berada di posisi yang pertama. Setiap orang pasti menginginkan hal seperti itu, termasuk saya sendiri. Bahwasanya ketika diamanahkan menjadi duta genre sebagai pemenang satunya, berarti kita adalah remaja satu sebagai percontohan yang ada di Kota Padang Panjang. Berarti kita adalah role modelnya bagi remaja di seluruh Kota Padang Panjang. Nah, kemudian pasca terpilih itu tentu yang sangat memorable itu adalah saat akan melaju ke Provinsi Sumatera Barat. Dan pada saat itu saya belum mendapatkan kepastian bahwa yang akan melaju ke Provinsi Sumatera Barat itu adalah apakah satu pasang dan apakah dua pasang. Karena pada tahun 2018 itu ada dua jalur pemilihan yang ada di Kota Padang Panjang, yaitu jalur masyarakat dan juga jalur jalur pendidikan. masyarakat dan jalur pendidikan. Dan saya sendiri ikut melalui jalur masyarakat. Nah, setelah terpilih tersebut kami tetap latihan. Pemenang satunya itu tetap latihan persiapan diri untuk menuju ke tingkat Provinsi Sumatera Barat. Dan kabar pastinya berapa pasang akan melaju ke Sumbar itu belum ada setelah pasca sebulan kami latihan. Namun setelah sebulan lebih kami latihan, ada kabar pertamanya yang akan melaju ke Sumbar itu hanya satu pasang. Dan saya sendiri agak sedikit kecewa pada saat itu. Ya, bagaimana saya targetnya ingin pergi Ke Sumbar membawa juga. nama kota ke Sumatera Barat, namun kepastian itu belum ada karena yang pasti itu baru cuma satu pasang. Dan beberapa waktu kemudian karena mungkin negosiasi dari para senior dan pihak kantor Provinsi Sumatera Barat, dan dikabarkan bahwa yang akan melaju itu dua pasang, dan saya dikabari bahwa saya salah satunya akan berangkat membawa nama Kota Padang Panjang. Dan itu adalah bahwa semangat saya timbul menggebu-gebu bahwasanya saya harus mempersiapkan diri semata mungkin untuk masuk kepada kategori yang ada di pemilihan Provinsi Sumatera Barat nantinya.
Berarti sangat apa ya Kak, mengejutkan ya Bang, karena belum ada diberitahu dari jauh-jauh hari gitu. Iya. Nah Bang, menjadi the winner Duta Genre Kota Padang Panjang pastinya setelah dinobatkan ada banyak sekali kegiatan yang bisa Abang ikuti kan Bang. Kita mau nanya apa aja sih pengalaman Abang selama menjabat menjadi Duta Genre Kota Padang Panjang Bang? Nah, selama menjabat sebagai Duta Genre Kota Padang Panjang tahun 2018 sampai pada periode lengsernya pada tahun 2019, tentu kami sudah melaksanakan program selama 1 tahun. Kemudian 2019 sudah menjadi panitia dan berbagai kegiatan. Saya mulai bercerita pada tahun 2018-nya, pengalaman saya pasca terpilih tentu banyak sekali, karena yang namanya kita baru menjadi seorang duta genre, banyak kegiatan yang bakal kita laksanakan. Misalnya pasca terpilih itu kita sudah diajak oleh senior untuk menghadiri berbagai macam pemilihan yang ada, pemilihan duta genre kota kabupaten lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Dan itu hal pertama yang kami ikuti adalah pemilihan duta genre yang ada di Kota Sawah Lunto. Dan itu saya merasa bangga karena dengan menjadi duta genre saya diajak orang kantor bisa pergi jalan-jalan ke Sawah Lunto, ada ke Solo, ada ke Pariaman dan lain-lain sebagainya. Kemudian kami juga telah mengangkat berbagai macam kegiatan, mulai dari berbagai lomba yang diadakan oleh Forum Duta Genre tahun 2018-nya. Kemudian setelah lengser pada tahun 2019, tentu kita akan menjadi seorang alumni, menjadi senior di dalam Duta Genre juga. Dan itu pengalaman yang paling berharga dan mungkin tidak dapat dinilai dengan apapun bagi saya adalah saya sudah dipakai menjadi panitia, saya sudah dipakai menjadi juri dalam berbagai kegiatan. Misalnya genre anak soleh yang diadakan oleh Forum Genre Kota Padang Panjang, saya dipilih menjadi juri MSI misalnya karena saya memiliki basic yaitu sebagai pidato dan sebagai presenter dan lain sebagainya. Dan itu ketika kita diamanahkan menjadi juri itu adalah suatu hal, momen yang luar biasa bagi kita. Karena apa? Kita yang baru kuliah semester 4 dan juri pada lomba tingkat SLTA maupun SLTP yang ada di Kota Padang Panjang. Kemudian seperti Adjak dan lain-lainnya menjadi seorang panitia, menjadi juri, bertemu dengan orang-orang hebat, juri bersama orang-orang hebat yang ada di Kota Padang Panjang. Dan kita menjadi duta genre itu adalah merasa dekat dengan orang-orang yang berpangkat yang ada di Kota Padang Panjang. Dan suatu momen yang sangat membanggakan juga bagi saya bahwasanya saya juga pernah mengikuti suatu kegiatan yang namanya studi komparatif ke BKKBN Provinsi Sumatera Utara. Dan suatu hal yang mengejutkan bagi saya, ternyata saya loh yang dipilih untuk pergi ke Sumatera Utara. Saya diajak orang kantor dan diajak senior untuk mempresentasikan bagaimana keadaan Forum Genre Kota Padang Panjang ke provinsi lain. Dan itu adalah suatu pengalaman yang luar biasa. Di samping kita mendapat ilmu di sana, kita juga sekalian jalan-jalan, pergi ke Danau Toba, Istana Maimun, dan juga ke Masjid Raya yang ada di Kota Medan. Dan kegiatan di sana pun berlangsung selama 1 minggu. Dan itu adalah suatu hal yang luar biasa pengalaman saya yang saya dapatkan selama bergabung di Forum Genre Kota Padang Panjang. Nah berarti sebagai duta genre itu kita tidak hanya dituntut menjadi seorang role model remaja, tetapi kita juga dituntut menjadi orang yang juga cerdas dalam berbagai hal ya Bang John, seperti dalam kegiatan-kegiatan tadi. Nah sebelumnya Bang Ika mau nanya, kan di tahun 2018 Abang dinobatkan menjadi the winner Duta Genre Kota Padang Panjang kan Bang? Pasti Abang juga memiliki cita-cita atau keinginan kelak juga ada penerus-penerus Bang yang lainnya. Dan apa sih kesan dan pesan Abang supaya remaja-remaja juga dapat menjadi seperti Abang gitu, memiliki perencanaan dan juga bisa menjadi the winner atau menjadi Duta Genre Kota Padang Panjang di tahun-tahun berikutnya Bang? Untuk kesan dan pesan saya setelah 3 tahun bergabung dengan Forum Genre Kota Padang Panjang, yaitu sangat banyak sekali. Kesan saya adalah, dan menjadi Duta Genre Kota Padang Panjang ini adalah suatu hal yang amanah yang harus kita pegang seumur hidup. Karena kita tahu bahwa semboyan di genre ini adalah 1 tahun menjabat seumur hidup menginspirasi. Dengan arti kata bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, kita tetap memberikan inspirasi kepada orang lain. Kita tetap menjadi inspirator bagi mereka. Nah, bergabung menjadi seorang duta genre, tentu kita akan menjadi role model bagi orang lain.
bagi diri saya sendiri, awalnya ketika saya misalnya berperilaku saya kurang baik, kemudian saya bergabung dengan forum genre, otomatis saya akan mengubah diri saya karena saya tahu adalah saya remaja percontohan bagi remaja di Kota Padang Panjang. Setidaknya kita menjadi bagaimana kita merubah diri kita menjadi lebih baik karena kita tahu kita adalah role model, kita adalah percontohan bagi remaja. Nah, tentu setelah kita mengubah diri kita sendiri, otomatis kita berkewajiban mengubah orang lain, menginspirasi orang lain, menginspirasi bukan saja dengan berkarakter baik, dengan prestasi yang baik, tetapi dengan semua kegiatan yang kita lakukan memberikan hal-hal positif yang bisa ditiru oleh khalayak ramai. Pesan saya kepada remaja yang ada di Kota Padang Panjang, bahwasanya bergabung menjadi duta genre akan mengubah diri kamu sendiri menjadi lebih baik ketika kamu menekuni hal tersebut. Untuk itu silakan bergabung dengan forum duta genre, masuk PR, kemudian ikut pemilihan duta genre karena di sana akan memiliki banyak pengalaman yang akan didapat. Karena satu pepatah mengatakan, unless you try to do something beyond what you have already mastered. Ketika kamu tidak mau mencoba sesuatu hal baru yang berada di luar batas kemampuan kamu, maka kamu tidak akan pernah berkembang. Untuk itu, jadilah remaja dengan bergabung kepada forum genre, maka kamu akan menjadi seorang yang sangat berhati-hati dalam melakukan kegiatan sehari-hari karena kamu adalah role model bagi remaja. Sedikit saja kamu melakukan satu hal yang melenceng dari kegiatan remaja, maka kamu akan menjadi lecehan bagi orang-orang lain. Oleh sebab itu, seorang remaja yang telah mengikuti forum genre, dia akan menjadi remaja yang insya Allah bisa memberikan inspirasi seumur hidup. Sebagaimana tagline-nya genre, 1 tahun menjabat, seumur hidup menginspirasi. Dari pengalaman kita tadi bersama Bang John, dapat kita simpulkan bahwa untuk menjadi seseorang yang besar, kita harus mengikuti semua proses yang ada, karena proses itu adalah hal yang menjamin bagaimana kita ke depannya. Dan semoga sharing ini dapat berguna bagi sahabat Genre Jazz yang ada di rumah. Saya Trawati, ucapkan terima kasih. Salam Genre.